Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini saya akan membuat tutorial atau dasar-dasar memanah teruntuk buat akhi fillah al-habib Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar. Artinya ini bukan mengajari Habib, tidak layak Al-Faqir mengajari antum, tapi sekedar mudzakarah ilmu agar lebih safety. Boleh kesini barangkali. Jadi awal pertama memanah itu genggamannya Habib. Genggaman. Jadi kata pemanah bilang, ar-ramyu afdalu ma awsar rasul bihi wa asya'un nas man birrami yaftakhiru. Arkanuhu khamsatun, al-qabdu awwaluha. Pertama genggaman ini. Ini rukunnya ini, rukun memanah itu. Al-qabdu awwaluha wal aqdu mengunci, ini kuncian namanya. Wal aqdu wal maddu menarik, wal itlaqu melepas, merilis. Wan nadharu bidik. Jadi 5 itu yang penting, rukun dari memanah: menggenggam, mengunci, menarik, membidik dan melepaskan, merilis. Kemudian agar safety bisa ininya. Jadi ini sebenarnya di atas ya, bukan di bawah, karena ininya ininya rusak, dibuat jemuran sama anak-anak santri. Jadi ya alladzi fidah, karetnya di bawah, harusnya di atas sejajar biar lebih enak kita. Jadi ini mungkin saya nembaknya nanti agak miring ke bawah. Ala kulli hal, biar safety memanah itu pertama jangan mengarah ke jalan atau tempat yang dilewati orang, karena bahaya. Takutnya nanti loss, bisa kena orang. Kemudian kalau bisa targetnya lebar, besar, supaya kemungkinan untuk meleset jauh. Satu lagi, kalau bisa memanah itu jangan langsung jauh. Sebisanya sedekat mungkin, kalau bisa 3 langkah. Sini. Kalau mau jadi tembakannya grouping itu ngumpul, kita lingkar di sini seukuran kaleng susu kecil. 3 langkah kita menembak. Kalau 5 anak panah kita pakai 3 berturut-turut, 1, 2, 3 di dalam. Misalnya ini lingkarannya, kita tembak 1, 2, 3 berturut-turut di dalam lingkaran, berarti itu tembakan kita. Tapi kalau 1 di dalam, 2 di luar, 1 lagi di dalam, 1 lagi nggak berturut-turut, itu bukan tembakan kita. Yang di dalam itu namanya cara kebetulan. Kalau 3 berturut-turut di dalam lingkaran, baru kita mundur 1 langkah. 3 berturut-turut di dalam, mundur lagi 1 langkah. Begitu seterusnya. Jadi kita terbiasa dengan ini. Jangan langsung jarak jauh. Kalau jarak jauh, sayang, arrownya pasti kalau lepas, meleset, kena tembok juga pasti patah. Apalagi kalau sampai kena orang. Jadi itu jangan terlalu jauh, targetnya besarkan. Kemudian ini tadi genggamannya bisa di sini. Nah, ini perutnya busur. Ini sama kayak punya antum Habib. Kayak punya antum persis sama. Jadi bisa di ruas jari sini, bisa di tengah ataupun bisa di pangkal. Biasanya kalau orang tinggi di sini dia. Jadi lebih panjang tarikannya. Kalau orang sedang di sini. Kalau orang pendek biasanya di sini. Karena tarikannya lebih pendek. Kalau saya biasanya ambil yang sedang atau yang ujung. Cara genggamnya 3 ini kuat. 3 ini dikencangkan, dikuatkan. 1, 2, 3 ini harus kuat, genggam kuat. Adapun 2 ini harus lembut. 2 ini harus lembut. Sama dengan kuncian di sini. 3 ini harus kuat. 1, 2, 3 kuat. Yang 2 ini harus lembut. Buat menguncinya nanti. Ini fungsinya biar kalau misalnya ada musuh berhadapan, Rivaldi, coba tarik. Ini kan bisa. Kalau ditarik kuat, set. Itu bisa kalau kita nggak kunci. Kalau kita nggak kuat kuncinya. Tapi kalau dikunci coba. Coba. Ya, dan ini bisa secepat mungkin tanpa melihat, langsung. Itu yang pertama, qabdu. Setelah itu kita masukin di sini. Ini mengetahui anak panah ini juga penting,
karena beresiko di ininya kita nanti. Jadi kalau kita teknik yang digunakan mamluk itu dia nyabutnya begini. Hikmahnya apa? Dia bisa tahu kalau anak panahnya ini ada yang rusak, ada yang pecah misalnya di sini. Nah, berarti jangan dipakai. Kalau anak panahnya luka, nanti dia lukai tangan kita, rusak, berdarah di sini. Jadi dia raba sampai ke belakang, langsung knocking. Nah ini. Nah, ini namanya akdu mengunci. Kunciannya 3 jari, 1, 2, 3 kuat, 2 ini lembut. Terutama telunjuk. Jempol ini menekannya kuat. Nah, jadi posisinya, perlihatkan, kasih dekat. Ini kayak tembak. Yang menarik jempol, bukan dijepit. Jempol di string. Ini. Jadi sebenarnya ini yang menarik. Ini yang menarik. Ya. Jadi ini yang menarik sebenarnya. Posisi kayak tembak, seakan-akan kita pistol ini. Miringkan. Jempol menarik, string. Ini hanya mengunci, menutup. Supaya tidak lari-lari dia punya anak panah. Akdu, kemudian mat menariknya. Tidak terlalu jauh itu tidak? Menariknya sudah semua kelihatan? Menariknya ini harus lurus ini. Antara siku sama poin. Nok. Siku, poin, nok ini harus sejajar semuanya, lurus. Nah itu. Tariknya santai aja. Nah, ini tarik sampai di ujung. Saya ulang, saya tahan. Ini qabda, uqda, sekarang matnya. Mat, tarik, nah ini. Mat, lihat posisi siku sama nok sama poin lurus. Ya. Itu yang penting. Menggenggam, mengunci, menarik, itlak, melepas, merilis. Jadi itlak itu biar bersih dia. Tidak bagus ini. 3 ini simpan, tidak sesuai LBS-nya. Nah, jadi itlak itu juga tolak, merilis, melepaskan. Cara merilis itu ini dia. Kita lepas di sini. Ini tangan ke atas begini. Namanya iflat. Ini semua pengaruh ini. Pengaruh ke anak panah. Kalau kita lepas begitu saja kadang dia. Tapi kalau kita dengan powernya juga tambah. Ini hatra ini untuk fungsinya buat power. Sama nazar. Nazar membidik. Kalau nazar saya jarang. Ya, saya secara pribadi jarang nazar. Karena kita pemanah di kuda itu jarang main bidik-bidik. Walaupun ada teknik-tekniknya membidik dalam. Intinya ini busur tradisional ini dia lebih ke insting. Lebih ke insting. Mainnya ke insting. Tanpa bidikan. Tanpa bidikan. Ala kulli hal itu yang penting. Dasar memanah rukunnya menggenggam, mengunci, menarik, membidik, merilis, melepaskan. Apa lagi? Ya, 5 ya. Menggenggam, mengunci 2, menarik 3, melepaskan sama nazar, membidik. Membidik baru melepaskan, merilis. Kemudian yang terpenting, sudah itu saja dulu. Itu saja dulu Habib. Dasar-dasar. Jadi jangan terlalu jauh. Targetnya perlu dibesarkan. Pokoknya safety mungkin, seaman mungkin. Seaman mungkin. Jadi kalau mau ini sebenarnya banyak dia punya. Tapi kita sedikit-sedikit. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.